kehidupan dalam rencana Tuhan. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya 13 Maret tahun 2023, di Aceh, ada puluhan warga dari etnis Rohingya yang terdampar. Awalnya mereka berjumlah 48 orang yang berlayar dalam satu kapal. Kemudian kapal yang mereka tumpangi tenggelam di laut dan yang selamat hanya 21 orang. Pada hari yang sama 13 Maret tahun 2023 juga di California, Amerika Serikat, 2 kapal yang diduga membawa migran ilegal terbalik. 8 orang ditemukan tewas dan dilaporkan bahwa tadinya ada sekitar 23 di satu kapal dan 15 di kapal yang lain. Sayangnya tim penyelamat tidak menemukan korban yang selamat. Di Italia 2 minggu sebelumnya 62 orang ditemukan tewas dalam sebuah kapal yang membawa pengungsi tenggelam di perairan wilayah Calabria di Italia. Kapal itu membawa sekitar 200 penumpang termasuk anak-anak dan bayi. Kapal tersebut membawa pengungsi dari Afghanistan, Pakistan, Somalia, Syria, Irak, Iran, dan yang selamat hanya 80 orang saja. Saudara, ada banyak orang di dunia ini yang harus menghadapi keadaan hidup yang benar-benar sulit. Mereka tidak bisa keluar dari keadaan atau dari negara tempat di mana mereka berasal, di mana ada kesulitan yang besar itu. Mereka mencoba melarikan diri, seringkali justru semakin menghancurkan. Kabut kehidupan menerpa mereka. Apakah Tuhan peduli? Mazmur 33 ayat 13 katakan, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Ayat yang ke-18 katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, ayat ini penting untuk kita. Jelas Tuhan lihat, perhatikan, dan khususnya bagi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan peduli dan siap bertindak untuk menolong. Saudara, karena dunia ini tidak menentu, maka setiap orang haruslah mencari Tuhan senantiasa dalam kehidupan. Dan setiap orang patutlah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Raja Yosafat dari kerajaan Yehuda jatuh ke dalam keadaan yang sulit. Diceritakan, datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Apa yang terjadi dengan Yosafat? Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, Yosafat mempunyai pasukan, persenjataan dan kekuatan. Tetapi dia sadar bahwa dia tidak memiliki kemampuan yang cukup. Mereka terancam oleh pasukan yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih canggih. Tidak ada harapan. Tetapi Yosafat sudah terbiasa mencari Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit tak terduga seperti ini pun, Yosafat mencari Tuhan. Tidak berharap kepada peralatan, kecanggihan, kemampuan militernya. Dan Tuhan datang menolong. Tuhan mendatangkan kekacauan kepada para musuh mereka. Sehingga mereka saling berperang dan para musuh itu saling memusnahkan sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kisah yang menjadi suatu kesaksian mengenai kuasa pertolongan ilahi yang agung. Umat Allah, umat Tuhan harus selalu percaya pada kasih dan kuasa Tuhan. Kepercayaan pada kuasa ilahi yang seperti itu membawa rasa aman dan makmur. Kabut kehidupan mungkin menutupi kita, datang tiba-tiba. Tetapi percayalah dan utamakan Tuhan di segala keadaan. Dia akan peliharakan, mendukung, dan merubah keadaan yang berkabut menjadi terang benderang, gilang gemilang. Bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa yang kekal.
Itu keren.